Pesawat tempur generasi ke-6 adalah kelas konseptual dari desain pesawat tempur jet yang lebih maju daripada jet tempur generasi ke-5 yang saat ini dalam pelayanan dan pengembangan. Beberapa negara telah mengumumkan pengembangan program pesawat generasi ke-6, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Inggris, Prancis, dan China. Pesawat tempur generasi ke-6 pertama diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2030-an. Saat masih dalam tahap awal pengembangan, beberapa karakteristik berbeda yang umum pada banyak konsep pesawat tempur generasi ke-6 telah berevolusi. Kemampuan generasi kelima untuk kemampuan udara ke udara, kemampuan bertahan di medan perang dalam lingkungan anti-akses, penolakan area yang diantisipasi dan dukungan serangan darat perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan lingkungan ancaman di masa depan. Fokus awal pada peran superioritas udara telah beralih dari pertempuran jarak dekat, yang menjadi kurang umum, dan sebaliknya diperluas untuk mencakup dukungan darat, perang dunia maya, dan bahkan kemampuan perang luar angkasa, dengan serangan udara di luar jangkauan visual, BVR. Kemampuan rudal udara tetap penting, fleksibilitas untuk melakukan misi berawak dan tak berawak juga dicari, bersama dengan kemampuan untuk berintegrasi dengan lebih banyak armada drone satelit dan sensor darat dalam lingkungan jaringan lalu lintas tinggi untuk memberikan kemampuan data to decision, D2D, penuh. Karakteristik desain khas yang diantisipasi untuk memberikan peran ini meliputi, rujukan. Kemampuan digital canggih termasuk jaringan berkapasitas tinggi, AI, fusi data, perang cyber, D2D dan kemampuan komando, kontrol dan komunikasi, C3, medan perang. Opsional berawak, dengan badan pesawat yang sama yang mampu melakukan misi yang dikemudikan, dikendalikan dari jarak jauh, atau dikendalikan AI on board. Integrasi sistem manusia yang ditingkatkan, dengan kokpit virtual yang disajikan melalui tampilan yang dipasang di helm yang memungkinkan pilot melihat 360 derajat dengan kesadaran medan perang yang ditingkatkan AI, dan menggantikan panel instrumen konvensional. Badan pesawat dan avionik siluman canggih, mesin siklus variabel canggih yang mampu melaju secara ekonomis namun tetap menghasilkan daya dorong tinggi saat dibutuhkan. Senjata jarak jauh dan senjata BVR yang ditingkatkan. Potensi penggunaan senjata berenergi terarah seperti laser CIWS. Kelayakan beberapa karakteristik ini masih belum pasti. Waktu dan biaya pengembangan cenderung membuktikan faktor utama dalam menyusun peta jalan praktis. Persyaratan khusus diantisipasi oleh beberapa pengamat untuk mengkristal sekitar tahun 2025. Pada tahun 2010, pemerintah Jepang mengungkapkan konsep jet tempur generasi ke-6, I-3FIGHTER. I-3 adalah kependekan dari I-Informed, I-Intelligent dan I-Instantaneous. Pada tanggal 22 Maret tahun 2016, Jepang melakukan penerbangan pertama pesawat uji coba Mitsubishi X2 Shinshin untuk proyek ini. Pada tanggal 1 April tahun 2020, program FX diumumkan. Pada Juli tahun 2014, Jans Information Group melaporkan bahwa House of Commons Defense Select Committee telah menerbitkan laporan tentang struktur kekuatan penerbangan tempur pasca 2030 di Inggris. Laporan tersebut menyoroti kemungkinan Inggris berkomitmen untuk program pesawat tempur generasi berikutnya yang berpotensi menggantikan Eurofighter Type 1 pasca 2030. Eurofighter Type 1 sejak itu memiliki masa pakai yang diharapkan diperpanjang hingga sekitar tahun 2040. Pada Juli tahun 2018, Menteri Luar Negeri Inggris untuk Pertahanan Gavin Williamson meluncurkan strategi udara tempur Inggris dan mengumumkan pengembangan konsep pesawat tempur generasi ke-6 bernama Tempest untuk Angkatan Udara Kerajaan di Farnborough Air Show 2018. Pada 2019, Swedia dan Italia bergabung dalam proyek tersebut. Pada 2019, India dan Jepang juga diundang untuk bergabung dalam proyek tersebut. Prancis, Jerman dan Spanyol juga bekerja sama pada sistem generasi ke-6. Uji terbang seorang demonstran diharapkan sekitar tahun 2027 dan mulai beroperasi sekitar tahun 2040. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2013, Rusia mengungkapkan akan melanjutkan pengembangan jet tempur generasi ke-6. Mereka mengatakan pesawat kemungkinan besar akan tanpa pilot. Namun, mereka tidak akan melewatkan menyelesaikan pengembangan proyek pesawat tempur generasi kelima, seperti Sukhoi Su-57. Mikoyan PADP adalah program Rusia untuk mengembangkan pesawat pencegat generasi berikutnya untuk menggantikan Mikoyan MiG-31. Menurut analis pertahanan Rusia Vasily Kashin, pesawat itu akan dianggap sebagai proyek pesawat tempur generasi ke-5++ atau ke-6. Pada Januari tahun 2021, Rostec Corporation, pemilik Mikoyan, mengumumkan bahwa PADP kini telah memasuki tahap pengembangan, dengan mengatakan, pengembangan pesawat tempur pencegat generasi berikutnya telah dimulai. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 8 Oktober tahun 2020 untuk merayakan ulang tahun ke-88 Angkatan Udara India, IAF, Kepala Udara Marsikal Rakesh Bhadauria ditanya tentang rencana untuk teknologi generasi ke-6 dan dia menjawab bahwa mereka memiliki peta jalan yang jelas untuk sistem tempur generasi ke-6 seperti yang diarahkan senjata energi, konsep wingman pintar, platform tempur berawak opsional, drone segerombolan, senjata hipersonik, dan peralatan lainnya.
India telah bekerja untuk mengembangkan AMCA generasi kelima dengan pengembangan selesai pada tahun 2028 dan produksi dimulai pada tahun 2029. India juga ingin menambahkan beberapa teknologi generasi ke-6 dalam varian selanjutnya seperti senjata energi terarah dan berawak opsional. Kemungkinan sebagai sistem anti-rudal, mampu mengendalikan UCAV dan drone Swarm, tetapi pejabat India tidak mengklaim bahwa ini akan menjadi pesawat tempur generasi ke-6. Kepala Udara Marsikal Vivek Ramchaudhary pada tanggal 22 Oktober tahun 2021 mengkonfirmasi dalam sebuah wawancara bahwa IAF berkomitmen terhadap pengembangan AMCA yang bertujuan untuk teknologi ceruk generasi ke-6. Setelah berhasil mengembangkan pesawat tempur generasi kelima J-20, China kini sedang mengerjakan pengembangan pesawat generasi berikutnya. Wang Haifeng, kepala desainer Chengdu Aerospace Corporation, mengumumkan bahwa China telah memulai pra-penelitian pada pesawat generasi ke-6 pada Januari tahun 2019, memprediksi bahwa program tersebut akan membuahkan hasil pada tahun 2035. Angkatan Udara Amerika Serikat, USAF, dan Angkatan Laut Amerika Serikat, USN, diperkirakan akan menurunkan pesawat tempur generasi ke-6 pertama mereka dalam jangka waktu 2030. USAF sedang mengejar pengembangan dan akuisisi pesawat tempur generasi ke-6 melalui program Next Generation Air Dominance, NGAD, untuk menggantikan pesawat tempur superioritas udara yang ada seperti platform McDonnell Douglas F-15 dan Lockheed Martin F-22 Raptor. USN sedang mengejar program serupa menggunakan nama yang sama dengan komponen tempur yang disebut FAXX, juga dimaksudkan untuk melengkapi yang lebih kecil Lockheed Martin F-35C dan menggantikan pesawat yang sudah ada seperti Boeing FA-18EF Super Hornet. Angkatan Laut AS meluncurkan program FAXX generasi ke-6 pada tahun 2008 dan USAF mencari tanggapan awal untuk pesawat taktis generasi berikutnya, Next Gen TACAIR, yang akan menjadi program FX, pada tahun 2010. Pada April tahun 2013, DARPA memulai studi untuk mencoba menyatukan konsep USAF dan USN yang ada. 33, upaya tempur generasi berikutnya pada awalnya akan dipimpin oleh DARPA di bawah Air Dominance Initiative, untuk mengembangkan prototipe pesawat X. Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS masing-masing akan memiliki varian yang berfokus pada persyaratan misi mereka. 34 Namun, juga pada tahun 2013, RAND Corporation merekomendasikan agar Dinas Militer AS menghindari program bersama untuk pengembangan desain pesawat tempur generasi ke-6. Mereka menemukan bahwa dalam program bersama sebelumnya, persyaratan layanan khusus yang berbeda untuk program kompleks telah menyebabkan kompromi desain yang meningkatkan biaya jauh lebih banyak daripada program layanan tunggal biasa. Pada tahun 2014, pendekatan yang lebih luas untuk teknologi ofensif diusulkan, dengan pesawat USAF diantisipasi untuk beroperasi bersama solusi anti-pesawat berbasis darat dan non-kinetik, dan dengan beban senjata yang lebih besar daripada pesawat tempur saat ini. 36 Pada tahun 2016, USAF mengkonsolidasikan perubahan ini tentu saja untuk rencana superioritas udara 2030, untuk mengejar jaringan sistem terintegrasi yang terpilah di berbagai platform, daripada berfokus pada pesawat tempur generasi ke-6. Persyaratan Angkatan Udara dan Angkatan Laut telah digabungkan tahun sebelumnya dan sekarang terintegrasi secara formal, dengan fokus bersama pada sistem AI dan badan pesawat umum. Boeing, Lockheed Martin dan Northrop Grumman semuanya telah mengumumkan proyek pengembangan pesawat generasi ke-6. Pada tanggal 14 September tahun 2020, USAF mengumumkan bahwa komponen pesawat prototipe dari program Next Generation Air Dominance, NGAD, telah terbang untuk pertama kalinya. Detailnya tetap rahasia. Ada perbedaan signifikan antara visi Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk masing-masing konsep jet generasi berikutnya, tetapi keduanya setuju pada beberapa karakteristik mendasar. Ini termasuk kecerdasan buatan sebagai bantuan keputusan untuk pilot, mirip dengan konsep fusi sensor saat ini. Mereka juga akan memiliki positioning, navigation, dan teaming, PNT, dan komunikasi yang memungkinkan pergerakan data besar antara pesawat kedua layanan. USAF menganggap siluman sangat penting untuk FX, sementara Angkatan Laut AS menekankan FAXX tidak boleh terlalu fokus pada kemampuan bertahan sehingga mengorbankan kecepatan dan muatan. Berbeda dengan F-22 dan F-35 sebelumnya, program pengembangan yang bergantung pada teknologi baru yang meningkatkan biaya dan menunda pengenalan. Angkatan Udara bermaksud mengikuti jalur metodis pengurangan risiko untuk memasukkan sebanyak mungkin pembuatan prototipe, demonstrasi teknologi, dan pekerjaan rekayasa sistem sebelum pembuatan pesawat benar-benar dimulai. Kemampuan serangan generasi ke-6 dibayangkan sebagai langkah melampaui keterbatasan yang melekat pada kemampuan potensial dari pesawat serang tunggal. Kesadaran tempur 6 gen akan membutuhkan integrasi di seluruh teater dari beragam sistem yang dimulai dengan suite sensorik udara utama dan selanjutnya termasuk penautan data real-time dari deteksi berbasis darat dan teknologi jangkauan dengan sensor di atas pesawat utama dan pendukung, kemampuan komunikasi canggih. Pada bulan Maret tahun 2015, Angkatan Laut mengungkapkan bahwa mereka bekerja dengan Angkatan Udara untuk berpotensi merilis analisis alternatif bersama, AOA, pada tahun 2016 untuk pesawat tempur generasi berikutnya. Mereka diperbolehkan untuk mengambil AOA bersama, kemudian menentukan solusi layanan yang akan baik untuk setiap layanan. Angkatan Laut berfokus pada penggantian kemampuan pesawat tempur dengan berbagai pilihan untuk Super Hornet, serta EA-18G Growler.
AWA akan berjalan paralel dengan beberapa upaya desain dan teknologi lainnya termasuk teknologi mesin, cetakan badan pesawat, broadband dan siluman IR, dan cara-cara baru untuk mendominasi spektrum elektromagnetik. Bagian dari kalkulus Angkatan Laut akan didasarkan pada bagaimana kinerja F-35C sebagai node sensor maju yang kritis untuk sayap udara kapal induk, bagaimana F-35C generasi kelima berintegrasi dengan sayap udara lainnya untuk memberikan kemampuan yang lebih besar daripada yang dapat dilakukan oleh platform itu sendiri mungkin cocok untuk FA-XX generasi ke-6. Pesawat Angkatan Laut memiliki kecepatan dan jangkauan yang sangat meningkat dibandingkan dengan Super Hornet. Pada April tahun 2015, Pusat Pengkajian Strategis dan Anggaran, CSBA, merilis sebuah laporan yang menyimpulkan bahwa pesawat tempur Angkatan Udara AS generasi berikutnya harus lebih besar dan lebih menyerupai pesawat pengebom daripada pesawat tempur tradisional kecil yang dapat bermanuver. Ini menganalisis lebih dari 1.450 pertempuran udara ke udara sejak 1965 dan menemukan bahwa senjata dan sensor jarak jauh telah secara dramatis mengurangi contoh pertempuran anjing. Dengan peningkatan sistem pertahanan udara menggunakan sensor elektronik dan inframerah dan senjata berkecepatan tinggi, desain tradisional yang mengandalkan ukuran kecil, kecepatan tinggi, dan kemampuan manuver mungkin kurang relevan dan lebih mudah untuk dicegat. Akibatnya, CSBA menyarankan untuk membangun pesawat tempur yang jauh lebih besar dengan mengandalkan sensor yang ditingkatkan, kontrol tanda tangan, kesadaran situasional jaringan, dan senjata jarak jauh untuk menyelesaikan pertempuran sebelum terdeteksi atau dilacak. Senjata pertunangan jarak jauh, satu badan pesawat dapat dilengkapi dengan berbagai attachment untuk mengisi beberapa peran. Konsep sejumlah kecil pesawat tempur besar, antar benua dan bersenjata berat dapat menghubungkan dirinya dengan pengembangan Long Range Strike Bomber. Pada bulan November tahun 2016, Dewan Penasihat Ilmiah USAF mengumumkan studi untuk platform Penetrating Counter Air, PCA, yang akan menggabungkan jarak jauh, kecepatan supersonik, kemampuan siluman dan kemampuan manuver dan akan diterjunkan pada tahun 2030. PCA akan memiliki jangkauan yang jauh lebih jauh untuk terbang jauh jarak di atas Pasifik, terutama dalam situasi di mana pangkalan udara di sekitar Cina tidak tersedia atau jika tanker udara dihancurkan. Itu juga akan mengawal pembom jauh ke Rusia atau Cina, di mana ancaman yang diantisipasi termasuk radar pertahanan udara jaringan canggih. Ini akan mencakup siluman terhadap radar frekuensi rendah atau sangat tinggi, seperti sistem rudal S-400, yang membutuhkan badan pesawat tanpa stabilisator vertikal. Persyaratan lain adalah muatan yang jauh lebih besar daripada pesawat superioritas udara saat ini seperti F-22. Teknologi mesin siklus adaptif adalah opsi yang dipertimbangkan untuk PCA, mengingat fakta bahwa alternatifnya adalah pesawat yang sangat besar. Sementara mesin saat ini beroperasi paling baik pada satu titik dalam amplop penerbangan, mesin generasi ke-6 diharapkan memiliki siklus variabel untuk memberikan efisiensi optimal pada kecepatan atau ketinggian apapun, memberikan jangkauan yang lebih besar, akselerasi yang lebih cepat, dan efisiensi jelajah subsonik yang lebih besar. Mesin akan mengonfigurasi dirinya untuk bertindak seperti turbojet pada kecepatan supersonik, sambil bekerja seperti turbofan bypass tinggi untuk jelajah yang efisien pada kecepatan yang lebih lambat. Kemampuan supercruise kemungkinan akan tersedia untuk pesawat dengan tipe mesin ini. Teknologi ini sedang dikembangkan oleh Angkatan Udara di bawah Adaptive Engine Transition Program, AETP, dan oleh Angkatan Laut di bawah Variable Cycle Advanced Technology. VCAT, Angkatan Udara menargetkan keputusan tonggak A pada tahun 2018, dengan versi produksi yang mungkin siap pada tahun 2021. Perusahaan yang terlibat dalam pengembangan mesin generasi berikutnya termasuk General Electric dan Pratt & Whitney. Pengurangan risiko dimulai pada tahun 2012 sehingga pengembangan mesin dapat dimulai sekitar tahun 2020. Sebuah mesin akan siap saat pesawat tempur diperkenalkan oleh Angkatan Laut pada tahun 2028 dan Angkatan Udara pada tahun 2032. Angkatan Udara tertarik pada laser baik untuk penerangan berdaya rendah maupun sebagai senjata bertenaga tinggi. Pada November tahun 2013, Laboratorium Penelitian Angkatan Udara merilis permintaan informasi, RFI, untuk pengiriman dengan deskripsi terperinci dalam konfigurasi yang berguna secara militer, potensi masalah dan solusi, dan perkiraan